Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Halo Unclubers, dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama dengan kalian di Up Unclub Podcast. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada episode-episode sebelumnya, kita telah belajar ataupun melihat tentang fakultas-fakultas yang ada di Universitas Kelabat. Kali ini, di edisi spesial, kita hadir dengan satu topik yang sangat menarik, tentunya for orang muda. Dan topik yang diangkat dalam podcast kali ini adalah Letters to the Young Lovers, atau dalam bahasa Indonesia adalah surat untuk pasangan muda. Mau tahu keseruan dari podcast kali ini? Saksikan terus, check it out. Oke guys, di edisi spesial kali ini tentunya yang kami hadirkan juga di Up adalah para narasumber yang spesial. Mau tahu siapa narasumbernya? Telah hadir bersama dengan kami di studio ada keluarga pendeta Alan Pasuhuk Rantung yang hadir bersama-sama dengan kami, pendeta Alan Pasuhuk dan juga Mem Rini Rantung. Selamat pagi saya dan Mem. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik-baik. Luar biasa. Kalau boleh tahu apa kesibukan ini di akhir-akhir semester ini? Mungkin dari Sir dan Mem, apa kesibukan sebagai dosen? Itu kesibukan mengajar kan, yang ujian. Luar biasa. Oke, kalau dari Sir? Biasanya akhir-akhir begini banyak defense. Jadi banyak membaca skripsi mahasiswa dan persiapan untuk ujian final. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi kami sangat senang kehadiran dari para narasumber yang berkesempatan hadir bersama dengan kami di Up, yang tentunya informasi-informasi yang akan disampaikan akan sangat berguna untuk sahabat-sahabat Unclubers dan pemuda dimanapun Anda berada. Oke, kita langsung saja kepada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan untuk podcast kali ini, yaitu berbicara tentang Letters to the Young Lovers. Berbicara tentang pasangan muda, artinya berbicara tentang cinta. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sendiri, ada beberapa kisah cinta yang diceritakan di dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri memberikan gambaran cinta kepada umat-umatnya seperti hubungan suami istri. Ini luar biasa. Namun yang menarik di sini adalah kisah cinta tentang Boaz dan Ruth. Kita tahu bahwa Boaz ini asalnya dari Israel, ya kan Sir ya. Kemudian Ruth dari suku orang Moab. Pertanyaannya di sini adalah apakah boleh berhubungan ataupun pacaran dengan berbeda agama atau berbeda kepercayaan? Ataupun kalaupun boleh Sir dan mungkin boleh menjelaskan apa sih prinsip daripada relationship ini? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Kalau bicara relationship, itu berarti hubungan yang melibatkan paling kurang dua orang. Tapi dalam konteks ini, kalau bicara hubungan antara pria dan wanita, hubungan antara pria dan wanita. Di Alkitab disebutkan bahwa Yesus adalah pengantin pria dan jemaat itu adalah pengantin wanita. Artinya orang percaya. Jadi di sini dalam satu hubungan itu ada saling kepercayaan satu sama lain, saling mempercayai satu sama lain. Kalau melihat hubungan antara Ruth dan Boaz, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa sebelum Ruth kawin dengan Boaz, Ruth ini sudah menerima kepercayaan dari Boaz. Baca di Rut 1 ayat 16. Saya suka baca Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, ini pada saat Rut akan meminta untuk berpisah dengan Naomi, tetapi Rut tidak mau berpisah dengan Naomi, dan ini yang dia katakan kepada Naomi. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau berada, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di dalam suatu konteks hubungan pria dan wanita yang sudah saling mencintai satu sama lain, yang harus dipikirkan adalah kesamaan-kesamaannya. Dan yang paling prinsipil adalah kesamaan dalam soal kepercayaan, kesamaan dalam soal keyakinan. Mungkin ada tambahan dari Mem? Oke, terima kasih. Jadi sangat jelas saya sudah sampaikan apa yang menjadi prinsip daripada relationship ini, khususnya untuk berhubungan dalam konteks beda kepercayaan. Jangan lupa ya teman-teman orang muda yang menyaksikan akan podcast ini. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Dalam buku yang ditulis oleh seorang penulis terkenal Kristen yaitu Nyonya Ellen G. White, menuliskan di dalam buku Letters to the Young Lovers, atau dalam bahasa Indonesianya disebutkan surat kasih bagi pasangan muda, di halaman 29 paragraf yang pertama menyebutkan seperti ini, Mem. Dia, yaitu setan, sibuk mempengaruhi mereka yang sebetulnya tidak cocok untuk menyatukan kepentingan mereka bersama. Dia bersuka cita dalam pekerjaan ini karena dengan hal ini dia dapat membuat lebih lagi penderitaan dan duka keputusasaan pada keluarga manusia, lebih daripada menggunakan kemampuannya pada arah yang lain. Bertolak daripada kutipan ini, Mem, pertanyaannya adalah bahwa bagaimana orang sebagai orang-orang muda mengetahui bahwa dia yang akan kita mau tanya ataupun dia yang sudah ada bersama-sama dengan kita sekarang adalah pilihan yang tepat ataupun yang cocok, yang ideal, ataupun mungkin ada tips-tips bagaimana mencari pasangan yang ideal. Dipersilakan. Jadi kalau melihat kutipan tadi, setan sebenarnya berusaha supaya pernikahan manusia itu gagal. Itulah sebabnya karena setan berusaha agar pernikahan manusia itu gagal, maka dia berusaha agar manusia itu sebelum mereka menikah kalau boleh salah pilih. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa dia itu adalah pasangan kita yang tepat? Kalau saya pria, bagaimana saya mau mengetahui bahwa nanti yang akan menikah dengan saya itu adalah pasangan, adalah pilihan yang tepat? Atau kalau istri saya sebelum menikah, bagaimana dia tahu bahwa saya itu adalah pilihan yang tepat untuk dia? Istri saya akan terangkan. Jadi bagaimana untuk mengetahui bahwa dia itu pilihan yang tepat buat saya? Iya. Mungkin itu yang gambarannya yang bisa, karena memang di sini di kutipan tadi bilang bahwa setan berusaha untuk memberikan kita pasangan memang yang tidak cocok, karena dia memang menginginkan bahwa kalau sudah di dalam pernikahan itu hancur dan keluarga itu hancur, itu ya mungkin poinnya. Nah, mungkin saya jawab dulu dari pengalaman saya. Bagaimana saya tahu kalau ini pasangan ini yang cocok, kalau itu yang cocok buat saya. Sampai sudah mau menikah saya belum tahu. Jadi kita mungkin karena kecocokan itu harus dibangun bersama di saat pada saat hidup bersama dan pada saat berumah tangga. Bagaimana saya tahu ini tepat buat saya? Saya tidak tanya sendiri. Jadi bukan pertama kali bertemu ya, kita sudah bertemu sudah lama sekali. Saya kenal sudah lama sejak saya kecil. Jadi maksudnya selama sekali. Waktu memang waktu mengungkapkan bilang mau menikah, itu Sir bilang begini, yang kita ingat ya, dia bilang begini, tapi orang belum tahu ini maksudnya mau jadi atau enggak, itu cuman mungkin orang punya rencana, dia punya rencana dan kami punya rencana, tapi Tuhan yang tahu. Dan sejak saat itu dia bilang kita harus berdoa tiap pagi jam 5. Jadi dia set. Jadi dimanapun saya, dimanapun dia,
itu kita berdoa. Jadi sejak saat itu saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, betul enggak ini yang cocok atau yang tepat? Karena memang pada saat itu saya juga enggak bilang tidak, ya saya juga bilang tidak menolak, dan sambil saya berdoa. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan betul yang pilih untuk kita, dan Tuhan buka jalan semua apa yang kita doakan itu, ikut apa yang Tuhan mau. Dan kalau orang ikut apa yang Tuhan mau, ada masalah, kalaupun ada masalah-masalah di dalam rumah tangga, Tuhan pasti akan membantu untuk memberikan jalan keluar. Dan kita rasa di Letters to the Young Lovers itu, kalau ini baca di situ memang sudah ada kriterianya untuk bagaimana Anda sebagai seorang pria melihat seorang wanita itu cocok, dan bagaimana seorang wanita itu melihat seorang pria yang bagaimana, ya, yang cocok. Di sini Anda bilang pertanyaan yang harus ditanyakan oleh seorang wanita sebelum memberikan persetujuan dalam pernikahan. Setiap wanita seharusnya memperhatikan apakah pria yang mana si wanita akan menyatukan takdirnya adalah layak. Bagaimana kehidupannya, bagaimana emosinya. Jadi kita harus lihat. Jadi enggak begini ya, baru kenal tiba-tiba sudah menikah. Kita dengan Sir tidak berpacaran memang. Enggak pacaran ya orang, enggak pacaran. Sertanya langsung menikah. Langsung tanggal menikah. Tapi kita sudah kenal Sir dari lama, dan kami dekat, bukan cuman kenal saja, bukan cuman kita tahu Sir karena Sir pendeta kebetulan di jemaat, kita punya jemaat. Tidak, kami cukup dekat. Apa-apa kita boleh cerita, kita cukup dekat, minta antar kita pulang gitu. Ya ada sesuatu kita boleh bilang gitu. Jadi kami cukup dekat bercerita. Maksudnya saya cukup nyaman bercerita dengan dia apa saja. Ya, karena waktu dia menanyakan untuk menikah, saya kaget juga, nggak pernah menyangka juga. Jadi saya belum tahu kalau memang itu cocok, dia itu yang cocok. Tapi saat saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan yang menunjukkan itu kepada saya, dan ada masalah dalam rumah tangga pun Tuhan pasti akan solve. Dan ada kriteria-kriterianya memang kalau Anda baca di Letters to the Young Lovers. Mungkin kalau dari sisi Sir mungkin bisa bercerita hal yang berbeda ya. Nggak tahu mungkin apakah saya yang cocok atau bukan memang. Silakan. Kalau di buku Letters to the Young Lovers ini, di halaman 20 di situ disebutkan, dia mengutip ayat Alkitab. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi yang pertama yang kita mau cari itu yang mana yang Tuhan mau kasih untuk kita. Apakah pacar kita saat itu, pasangan kita saat itu, yang kita sayang saat itu benar-benar karunia Tuhan atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu karunia Tuhan, itu sebabnya perlu berdoa. Kita perlu berdoa supaya Tuhan tunjukkan apakah dia benar-benar karunia Tuhan atau tidak. Kemudian yang juga setelah kita berdoa, kita merasa nyaman sama-sama, senang sama-sama, rasa bahagia untuk sama-sama terus. Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa. Ada juga pengalaman-pengalaman yang dibagikan yang tentunya akan sangat memotivasi orang-orang muda bahwa penting untuk tanya itu sama Tuhan. Oke, untuk selanjutnya Sir, di dalam buku Letters to the Young Lovers ini di halaman 29 paragrafnya yang keempat menyebutkan kutipan ini Sir. Kasih yang sejati ialah prinsip yang mulia dan kudus. Secara keseluruhan berbeda dalam karakteristik dengan cinta yang dibangkitkan oleh hawa nafsu dan tiba-tiba mati saat dapat pencobaan berat. Pertanyaannya Sir, ada pepatah yang sangat familiar di kalangan orang muda, cinta itu datang dari mata turun ke hati. Ini dia. Pertanyaan saya adalah, atau pertanyaan pada kesempatan ini, apakah benar cinta yang seperti itu dari mata turun ke hati, ataukah itu hanyalah sebuah gambaran membangkitkan hawa nafsu dan lain sebagainya? Tidak ada cinta sejati pada pandangan pertama. Tidak ada cinta sejati pada pertama. Yang ada itu biasanya cuma rasa suka, rasa tertarik.
Karena cinta sejati itu perlu proses untuk bertumbuh. Jadi karena ini hubungan, kita perlu proses, kita perlu waktu untuk melihat apakah dia benar-benar cinta sejati kita atau tidak. Prosesnya itu yang kami sudah terangkan tadi, itu kita perlu berdoa. Selain kita perlu bergaul, kita mengetahui tabiat kita masing-masing, latar belakang kita masing-masing, kebiasaan kita masing-masing. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya benar-benar kasih ini tumbuh. Jangan yang jadi masalah begini, pada saat hubungan itu hanya dikuasai oleh nafsu, kita tidak akan pernah mendengarkan nasihat orang lain, tidak akan pernah mendengarkan nasihat orang tua, tidak akan pernah mendengarkan nasihat teman-teman. Kenapa? Karena yang dipikirkan hanyalah nafsu semata-mata. Tetapi cinta yang sejati ini perlu proses. Kenapa? Mata kita akan terbuka lebar untuk melihat kekurangan-kekurangannya, melihat kelebihan-kelebihannya, untuk melihat apakah kalau kita sama-sama membawa kebahagiaan atau tidak ke depan. Jangan sampai pada saat masih pacaran semua, karena waktu pacaran itu kebanyakan kepalsuan yang muncul, bukan asli ya. Bukan asli. Rata-rata itu yang kekurangan-kekurangan disembunyikan sebaik-baiknya. Kemalasan bangun, tidak tahu kerja, pura-pura kerja. Semua itu kebohongan yang dimunculkan semata-mata. Sebenarnya dia nggak tahu memasak, tapi waktu sama-sama mau kasih tunjuk bahwa dia tahu memasak. Sebenarnya dia nggak tahu menyapu, tetapi kalau di muka kelihatan, mau kasih lihat bahwa dia rajin. Kebohongan semata-mata. Kita perlu waktu. Jadi cinta sejati itu perlu doa dan perlu waktu. Saya mau tekankan sekali lagi, tidak ada cinta sejati yang muncul pada pandangan yang pertama. Ingat baik-baik orang muda. Tambah? Oke, terima kasih Sir. Luar biasa, jawabannya sangat jelas untuk sahabat-sahabat orang muda, para Clubbers yang menyaksikan akan podcast kali ini. Pertanyaan berikutnya Sir dan Mem, di dalam Letters to the Young Lovers halaman 51, paragraf yang pertama menyebutkan ini: semua bertanggung jawab atas tindakan mereka saat berada di dunia ini pada masa pencobaan. Semua memiliki kekuatan untuk mengendalikan tindakan mereka jika mereka mau. Pertanyaannya ini adalah ini Sir. Terkadang di dalam dalam hubungan pasangan tidak dapat mengendalikan diri, sehingga perilaku-perilaku yang salah itu seringkali ada terjadi. Dan apakah dalam pacaran, dalam berpegangan tangan ataupun dalam berciuman itu apakah boleh dilakukan saat masa pacaran, dan bagaimana untuk mengontrol akan hal-hal seperti ini, karena ini sangat rentan terjadi dalam hubungan berpacaran orang muda dan Mem. Mungkin ada dari Sir dan Mem. Oke, silakan mungkin dari Mem dulu ya. Kalau yang sulit jadi itu yang jawab. Ini sulit. Memang pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Apakah kalau dalam pacaran kita boleh ciuman atau pegang tangan? Nah, hal ini sebenarnya kalau di dunia sekarang ini itu lumrah dan itu biasa. Kalau Anda kalau ke luar negeri ya, kalau ke tempat-tempat yang lain, Anda bisa melihat orang tua bahkan kalau anaknya umur sudah 18 tahun silahkan. Kalian mau tinggal sama-sama silahkan. Bahkan ada yang di encourage tinggal sama-sama dulu baru menikah. Tinggal satu rumah dulu baru menikah. Tapi itu bukan budaya yang kita hidupkan di dunia timur ini. Maksudnya di tempat kita. Dan itu juga bukan nasihat dari Letters to the Young Lovers ya. Karena tapi pegangan yang ditanya adalah pegangan atau ciuman. Kualitas hubungan itu apakah dilihat dari itu saja. Jadi kadang orang muda memang kalau saya dari sisi perempuan ya, perempuan memang senang disayang. Ya, saya tidak tahu apakah memang perempuan lain punya pendapat yang sama dengan saya, tapi kalau saya sebagai wanita saya suka
disayangi dan suka diperhatikan. Suka dibelai. Suka disayangi dan suka diperhatikan. That means kalau ada apa? Kalau pasangan saya misalnya, ya suami saya, kalau kita jalan, kita lebih suka dia pegang memang tangan saya karena saya merasa suami ya. Karena saya merasa dilindungi, begitu saya merasa dilindungi. Dan kalau menurut saya kalau Anda jalan dengan pasangan Anda kemudian Anda pegang tangan, kebetulan ada di jalan menyeberang jalan atau atau Anda mau melindungi itu gentleman. Menurut saya itu gentleman. Ya. Kalau dalam hal ciuman sebelum menikah, saya tidak tahu bagaimana pandangan Anda tentang ciuman itu ya, tentang ciuman itu. Saya tidak berkata bahwa itu bisa, bukan seperti itu. Tapi bagaimana Anda menghargai kalau sebagai seorang pria ya, menghargai pasangan Anda, yang mengasihi dia sepenuhnya dengan kasih yang tulus begitu. Ingat, jadi bagi para wanita ya, kalau dia mengasihi Anda dengan tulus, meskipun Anda tidak maksudnya menolak apa saja yang dia minta, dia tetap mengasihi Anda. Jadi kalau Anda menolak apa yang dia minta ya, dia minta itu dan dia marah, dia tidak mengasihi Anda. Artinya seperti itu. Karena begini, segala sesuatu itu kunci karena kunci itu ada di wanita. Pria itu yang dia lihatnya dari mata, kuncinya dari wanita. Yang harus kontrol itu wanita. Saya juga sadar yang harus kontrol wanita. Tapi saya bilang lagi bahwa wanita itu senang diperhatikan dan senang disayang. Ada juga yang cari-cari perhatian dan ingin disayang-sayang seperti itu. Jadi setiap pria dan wanita itu harus mempertimbangkan situasinya, situasi dan kondisinya. Bagaimana itu hubungan jangan sampai merusak satu sama lain. Jangan sampai merugikan satu sama lain, jangan sampai mengecewakan satu sama lain. Beda di saat pegang tangan mau menyeberang jalan dengan pegang tangan di tempat sembunyi. Benar-benar, Sir. Kedua, beda saat kita cium pacar kita di depan orang tuanya di saat ulang tahunnya, acara ulang tahun, kita cium dia karena kita sayang dia di acara ulang tahun, dengan mencium dia sembunyi-sembunyi di tempat tersembunyi, kamu berdua di gelap-gelap. Ya, itu dia. Beda kan? Beda. Jadi sekarang kamu sudah bisa bedakan boleh atau tidak boleh. Oke. Dan kamu harus tahu laki-laki itu dia coba-coba semua dia mau coba. Dan laki-laki itu ada di buku-buku lain disebut begini. Laki-laki itu di dalam tubuh laki-laki itu ada singa yang harus ditaklukkan oleh wanita. Dia mesti jaga itu. Dan itu mesti jadi nafsu itu bagaikan singa yang ada dalam tubuh laki-laki itu, dan dia akan selalu coba gunakan itu. Nah, perempuan itu harus menjinakkan itu singa itu. Dia harus tahu dia jaga. Enggak boleh ini, enggak boleh ini enggak boleh. Itulah sebabnya tadi istri saya sudah katakan kuncinya ada di wanita. Dan kalau laki-laki itu sungguh mengasihi, dia enggak akan merusakkan orang yang dia kasihi. Dia akan jaga dan dia akan hargai orang yang dia kasihi. Oke. Terima kasih, Sir, untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Ini pertanyaan sedikit lagi mungkin antara Mem atau Sir yang memberikan jawaban. Di masa COVID-19 ini, mahasiswa Unclub ini ada pulang semua, ada ke tempat masing-masing. Banyak juga pasangan-pasangan yang akhirnya harus mengalami long distance relationship, ya, artinya LDR, ya. Bagaimana mungkin ada tips dari Sir dan Mem yang singkat saja mungkin tentang bagaimana untuk dapat mempertahankan ini, karena ada banyak yang mengatakan bahwa siapa yang dekat panas, ini bahaya ini. Jadi bagaimana
Jadi bagaimana agar hubungan ini tetap awet? Mungkin ada tips and trick yang Sir dan Mem boleh bagikan singkat saja. Oke. Kalau sekarang ya beda dengan dulu. Kalau sekarang long distance relationship itu sepertinya sudah tidak long distance lagi karena orang punya WhatsApp, punya Instagram yang kita bisa video call. Sudah tidak membatasi sebenarnya ruang dan waktu atau geographic area. Tapi kalau dulu beda. Kalau dulu mesti tulis surat. Kalau surat itu orang sabotase, bisa putus itu relationship karena ada orang yang ambil itu surat tidak dikasih. Nah, dulu seperti itu. Kalau sekarang tidak lagi seperti itu. Tapi sekarang yang perlu hati-hati adalah menjaga itu relationship even in the long distance. Kadang banyak hal bisa terjadi dan itu relationship yang menghancurkan relationship sebenarnya itu adalah orang punya nafsu, orang punya keinginan diri sendiri atau selfish love. Artinya orang punya cinta tapi cinta itu selfish. I want her to be like this. Maksudnya kita mau tuh perempuan bikin ini, bikin itu, atau tuh cowok mesti begini, mesti begitu. Tuh cewek ini mesti lapor, atau tuh cowok mesti lapor ke mana dia, ada di mana dia, ada di mana dia. Kalau tuh cewek itu mesti foto begini, mesti foto begitu. Itu Itu yang sebenarnya menghancurkan hubungan kita sebenarnya. Kalau kita ada relationship itu sebenarnya yang menghancurkan. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu itu long distance relationship itu dengan cara yang berbeda. Apakah sama dengan kita bilang waktu Sir bilang ke kita mau menikah, meskipun orang ada di mana saja, dia ada di tempat lain, saya di tempat lain, jam 5 berdoa. Dulu kita tidak punya handphone yang kita bisa saling menghubungin, tidak ada. Jadi jam 5 saya tahu setiap jam 5 pagi subuh saya bangun dan berdoa. Saya tahu dimanapun dia berarti dia ada bangun dan berdoa. Mungkin apakah ada waktu berdoa bersama meskipun Anda ada di jarak yang berbeda jauh, atau waktu baca Alkitab bersama dengan tema yang sama mungkin ya. Jadi biar pada saat bertemu atau pada saat video call bisa diskusi sama-sama. Mungkin itu dari saya. Bahaya juga yang long distance ini, yaitu apabila dia meminta report semua segala sesuatu. Jadi bagaikan dia masukkan kamu di sangkar. Jadi pasangan yang suka cemburu, dia masukkan kamu di sangkar. Kamu harus lapor ada di mana sekarang, lagi bikin apa sekarang. Akhirnya nggak bisa bergerak sama sekali. Jangan masukkan pasangan kamu di sangkar kalau kamu memang sayang dia. Kalau ada pepatah katakan begini, if you love someone, let her free. If she is yours, she will come back to you. Tapi kalau dia nak pulang, berarti cari juga orang lain. Artinya jangan langsung kasih masuk di kota. Biarkan kita bergaul. Kemudian kalau mungkin dalam waktu yang panjang, kita perlu bikin schedule waktu berdoa, waktu belajar Alkitab, kemudian apa yang kita bicarakan. Lebih bahaya sekarang, kenapa sekarang lebih bahaya yang begini? Walaupun long distance, tetapi seringkali yang dipikirkan itu nafsu. Jadi ada kalanya karena semua bisa video call, cuma nambah foto begini, cuma nambah putar, so ini yang kamu bikin. Akhirnya yang ada di pikiran juga nafsu. Itu adalah jenis hubungan yang tidak baik walaupun long distance. Jadi biarlah long distance itu kualitas percakapan kita, apa yang kita bicarakan, waktu berdoa, waktu belajar Alkitab, waktu diskusi, apa yang kita bicarakan. Apakah menumbuhkan atau merusak hubungan ini? Makasih. Oke, terima kasih Sir. Jadi terima kasih banyak untuk semua jawaban yang telah diberikan. Dan saat ini kita sudah tiba pada penghujung daripada podcast spesial kali ini. Dan untuk mengakhiri akan podcast ini mungkin ada closing statement dari Sir dan juga Mem untuk para Unklabers, orang-orang muda. Jadi untuk
dalam berpacaran ya, untuk kita bisa menjaga hubungan kita itu baik, jaga itu hubungan dengan Tuhan, itu yang paling baik. Jadi kita jaga hubungan dengan Tuhan supaya hubungan dengan sesama kita bisa berjalan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari share. Lebih lama kita berpacaran, itu lem itu lebih banyak lem yang di saat itu putus lebih rusak itu. Tapi kalau turang pelem dengan Tuhan itu dekat, kita hubungan dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, maka hubungan dengan Dia juga akan lebih kuat. Jadi yang paling utama itu hubungan kita serahkan terus kepada Tuhan. Serahkan terus kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Oke, terima kasih banyak Sir untuk closing statement dari Sir dan Mem. Baik, di akhir daripada podcast ini banyak pelajaran yang kita boleh dapat. Kalaupun ada komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan dari para Unklabers yang rindu menanyakan, boleh ditanya di kolom komentar di YouTube channel BEM Unklab atau di Instagram BEM Unklab. Akhir kata, kami dari BEM mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Alan dan juga Mem Rini yang sudah hadir dan memberikan pelajaran yang penting untuk kami sebagai orang-orang muda. Tuhan kiranya memberkati dalam pelayanan dan dalam pekerjaan di Unklab. Sampai jumpa di kesempatan berikut, para Unklabers. Tuhan Yesus memberkati. Amin.